Om Swastiastu. Semeton Denpos, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Pankoba, Pantau Kota Bareng-Bareng. Narasumber kita hari ini sangat istimewa. Beliau adalah Cok Gede Mahatma Kertiasa. Beliau adalah praktisi kesehatan holistik dan sudah mempunyai nama yang termasuk di Bali maupun di tingkat nasional. Baiklah, Semeton Denpos, kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapioti. Becik. Kami ingin tahu bagaimana kok tertarik dengan pengobatan tradisional, padahal kan sekarang sudah zaman modern. Patut. Silakan. Suksema niki atas kesempatannya. Demogi Semeton sareng sami kena rahayu. Rahajang sareng sami dengan sejarah niki memang merupakan panggilan batin sepertinya. Jadi dari latar belakang dulu mendalami musik, kemudian manajemen perhotelan. Setelah anak pertama lahir, mungkin terbangkit sebuah perasaan empati. Bagaimana nanti saya menjaga kesehatan dia. Sekarang anak paling tua sudah berumur mau 22 tahun, Cok Adi. Sudah kuliah, astung karo sampun makaryo talur. Jadi yang besar kan dia dengan prinsip-prinsip pengobatan alami. Nah, disitulah mulai mendalami Ayurveda secara informal, nutrisi, pertanian organik. Karena yang juga lihat salah satu faktor yang terpenting juga adalah apa yang masuk ke dalam tubuh. Kita bisa saja menggunakan obat alami, sedangkan makanan yang kita konsumsi tercemar oleh pestisida, herbisida, dan lain sebagainya. Cuma-cuma lah, jadi susah itu. Jadi itu yang dalami dulu. Kemudian terinspirasi untuk belajar keluar Kemana? ke Australia. Berapa tahun di sana? Jadi saya 7 tahun di sana, 7 tahun Artinya mengambil. pulang ke kampung ibu nih. Betul. Jadi ibu yang kebetulan dari Australia. Ya, jadi ada kesempatan untuk gabung di Universitas New England yang memang memiliki sebuah program medis alami. Jadi kita punya sarjana kesehatan yang dari sana yang digabungkan dengan dua ilmu, yaitu naturopati sama homeopati. Homeopati ini sangat istimewa. Dari yang saya mendalami di situ, homeopati niki sangat mirip dengan Usada Tirta sebenarnya, yang sangat kuno ring Bali niki, di mana sebuah getaran dari tanaman ataupun batu atau mineral atau unsur-unsur alam yang ini itu bisa kita serap ke dalam air, kemudian informasi dalam air itu bisa membantu tubuh menyembuhkan diri sendiri. Jadi pada dasarnya kalau kita membahas pengobatan alami niki atau yang sering disebutkan holistik, prinsipnya adalah bagaimana kita mendukung dan memulai sebuah proses penyembuhan dalam diri sendiri. Karena tubuh ini kan hukum alam. Kalau kita misalnya tergores, kulit niki kan nutup sendiri. Berarti tubuh niki bisa mengobati diri sendiri. Tapi niki sebuah kebijaksanaan leluhur raga Nusantara niki pada umumnya adalah tubuh kita juga bisa menyakiti dirinya sendiri. Jadi pengobatan, mau kita bilang itu usada atau holistik atau alami, dia akan membantu tubuh nika untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya,
karena buta kan elemen, buta unsur-unsur dasar dalam tubuh nika kan tidak mengenal baik dan buruk. Kalau buruk ya dia makan kita sendiri. Kalau bisa ditransformasi, dan niki 3 hal yang penting, bayu sabda idem, ya kan. Niki yang jakti holistik ketiga niki harus memargi niki. Karena pada dasarnya apa yang kita cari dalam kesehatan? Ya kesadaran. Maling niko sehat ya kan. Maka cowok mencelok ke gini ke kamar nak sehat fisiknya, tapi pintar juga dia, tapi bukan tidak bijaksana. Jadi bagaimana kita menyembuhkan dalam 3 hal niko termasuk kesadaran. Kalau dalam penyembuhan itu tentu kan perlu ada obat atau apa istilahnya nih yang membantu kita nih. Niki napi beceknya. Jadi dalam pengobatan holistik ada berbagai istilahnya kendaraan dan ada yang hanya dengan sentuhan, ada yang dengan air, tirta kan lebih ke rohani nih. Kemudian yang ring misalnya usada niki pasti wonten bahan. Nah, bahan ini bisa dari tanaman, bisa dari unsur mineral nih, bisa dari unsur logam, bisa dari unsur hewani. Kalau dalam homeopati, karena itu kita perhalus bahannya, sehingga kadang yang tidak layak dikonsumsi itu bisa menjadi obat, karena kita menggunakan energinya. Kalau dalam jangan mendalami beberapa jenis nih, ada pengekstraksian herbal juga yang beda, yang menggunakan prinsip yang dalami namanya alkemi, yang sangat mirip nih, nyambung sekali dengan apa yang ada di Bali nih. Jadi kita olah si bahan niki menjadi 3 bagian, menjadi fisik, tubuh fisik, menjadi jiwa dan atma daripada si tanaman niki. Meskipun ya tanaman niki di dalamnya tidak ada atmanya, niki kan manusia yang medue niki, tapi ada spiritnya dia. Sekediring taruh pramana nabi. Jadi kita tidak ngakeh niki, tidak 1-2 bahan, dari ribuan, karena setiap tanaman memiliki sifat sendiri. Nabi aja bahan itu. Banyak sekali. Dari yang umum, mungkin bisa Sakadi diberikan Sambiloto, Brotowali, Binahong, temuan-temuan semua, temu irang, temu lawak, temu kunci, kunyit, isen, ya. Kemudian kayu manis, macam-macam. Ada banyak sekali. Jadi potensi obat herbal di Bali ini banyak. Luar biasa. Indonesia kan merupakan negara kedua terkaya akan bahan-bahan herbal. Hanya yang mengalahkan itu Amerika Selatan, mantan Amazon. Ya, ini nomor 2 nih. Tetapi kalau kita lihat secara praktisnya, lebih banyak yang dimanfaatkan di sini. Sampai dari luar mencari ke sini. Yang sangat istimewa adalah temuan-temuan. Temu irang, temu putih, dan yang umum lah kunyit dan lain sebagainya. Apakah kayak temu niku masih di Bali masih lestari atau malah sudah mau habis? Niki dan sebenarnya kalau di Bali, nah mudah-mudahan sih dengan adanya peningkatan kesadaran yang dia ngalami sendiri niki, permintaan pengobatan alami tidak menurun, malah meningkat. Kenapa? Nah, karena begini, ada 2 faktor. Satu adalah generasi tiang dan ke bawah sedikit sudah menyaksikan orang tuanya mengalami mungkin efek samping dan lain sebagainya yang mungkin dialami dalam pengobatan baratnya, yang sebutkan pengobatan medis modern lah, ya.
mungkin sudah melihat mereka ketergantungan obat, ya tidak mau begitu lagi. Nggih. Dia bukannya menjelekkan nggih. Saya juga tidak mau munafik kalau saya kecelakaan langsung ke rumah sakit. Dia ngake sama teman dokter juga. Ada tempat sangat bermanfaat nih kok. Luar biasa sebenarnya. Hanya untuk preventif, untuk memelihara kesehatan dan untuk memperbaiki masalah kecil di awal-awal. Yang merasa jauh lebih efektif dan berkelanjutan niki untuk kesehatan dengan bahan-bahan alami atau juga pemahaman kesehatan secara holistik niki. Karena tidak hanya berhenti di bahan niki, gaya hidup, olahraga, olah pikir, olah rasa, banyak niki faktornya. Jadi yang niki kan sekedar obat pulang dah, harus dikasih. Mungkin ada aktivitas, mungkin ada semacam meditasi yang dianjurkan, genten. Dan niki kan berdiri Tirta Usada Pencampuan niki. Mungkin bisa digambarkan sejarahnya sedikit. Kenapa namanya Tirta Usada? Nggih. Nggih. Cik niki. Itu yang sampun 18 tahun praktek niki nggih. Lama sekali ya. Nah, itu yang mungkin dititipkan oleh leluhur iki ring campuan, ring ubud, ring sisi Kangin Pura Gunung Lebah yang merupakan salah satu payogan Subrapukun Ida Resi Markandia, di mana Ida boleh pengobatan Riki waktu pengikut beliau sisio ni ke sungkan sakit boleh mesiram ring campuhan pertemuan dua sungai ni tukar was santukan nama ubud artinya obat. Apakah mungkin takdir memang harus ada pengobatan di sini, apalagi dengan unsur air nih. Talar titiang mentang pura Taman Beji riki, derki titiang nunas tirta angi titiang makarya tambo talar untuk membuat obatnya. Jadi kata tirta niki tidak bisa terlepas dari satu identitas, lokasi dan juga mungkin cara titiang kendaraan untuk obatnya nih kok. Yang ingin tahu juga siapa saja yang bisa artinya memohon kesembuhan atau berobat ring Tirta Usada. Apakah orang lokal atau bule? Semua kalangan. Dari tiang dan memandang atas pejak siro dados iki. Jam berapa mulai kentan berobat? Siapa tahu mungkin ada masyarakat harus dengan janji nih kan. Harus dengan janji. Karena ya wenten ya dari luar wenten dari luar Bali, dari dalam dari iki nyama berayo sami. Satu hari berapa kira-kira wenten yang sebenarnya mengurangi praktek sekarang? Kenapa? Karena yang lebih fokus pada mengajar. Karena saya merasa jauh lebih efektif ketika yang bisa berbagi ilmu untuk orang menyembuhkan dirinya sendiri. Mengajarnya itu. Yang ada online, kadang Riki ya di IBA, juga kadang gabung di yang gabung di Unhi, ring Fakultas Kesehatan Ayurveda, khususnya di bidang homeopatinya. Dan untuk mengikuti acara nih ke wenten jadi di Instagram Tirta Usada Daler di sana bisa disimak lebih ke sana arahnya dan juga lebih ke pertanian organik sekarang. Ini ke fokusnya karena bagaimana kita jangan sempat mikir kalau kita memberikan obat alami kepada seseorang, obat itu harus dibudidayakan secara alami, bukan hanya
istilah organik, tapi cara kita membudidayakan ikan juga menyembuhkan bumi. Kalau kita misalnya menggunakan obat alami ya, tanaman, tapi cara budidayanya merusak alam, sama dengan bohong nih kan. Karena apa? Bumi ini kan merupakan tubuh kita, gitu. Ya. Ini barangkali penting sekali sebelum kita akhiri, jenis-jenis penyakit yang bisa disembuhkan kenapa aja nih? Nah, kalau kita bilang kata sembuhnya sangat berbahaya. Siapa sih pernah sembuh? Ya, saya sangat berhati-hati. Seorang dokter pun tidak boleh bilang sembuh, bisa digugat nih kan. Kesembuhan atau yang kita, kalau dalam bahasa Inggris nih kok disebutkan healing ya. Healing. Nah, healing nih kok dari suku kata whole, itu artinya utuh. Jadi kapan orang itu utuh, kita nanti ya, mencari keutuhan itu kan proses hidup. Jadi memang kalau kita bilang gejala membaik banyak nih kan, banyak. Yang sebutkan satu persatu sulit. Ya, tapi diantaranya mungkin apa? Stres atau apa ya? Susah. Banyak nih kan. Mungkin sakit tulang yang banyak sekali. Banyak. Yang tidak semua saya terima. Semua jenis. Jadi dari masalah fisik sampai masalah emosi. Yang sering sekarang susah tidur orang. Nah, orang susah tidur ini masalah emosi, mental nih sebenarnya. Ya, banyak orang batinnya sekarang yang bergejolak, apalagi ditambah dengan media sosial dan lain sebagainya. Kehidupan yang serba cepat, stres gitu, ya banyak. Nah, itu larinya ke fisik ya. Nanti yang sering dia nangan di sini ya masalah pencernaan, ya masalah saraf, masalah ya segala sistem tubuh ya. Tapi juga yang juga berhati-hati sekali kalau mengaku-ngaku menyembuhkan, karena yang selalu menganggap yang datang ke sini ya tubuh dia yang menyembuhkan dirinya sendiri, yang hanya jadi perantara. Tapi istilahnya nih kan, kalau untuk penyembuhan diri sendiri, maksudnya istilah artinya seseorang yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dan bukan setiap orang tubuhnya dia menyembuhkan diri sendiri, bukan saya. Melalui napi. Melalui napi aja yang cocok, bisa jadi dari tambonya, dari obatnya, ekstrak herbalnya bisa. Bisa dengan kita membahas masalah emosinya, seperti psikologi ya. Tapi saya bukan psikolog. Ya, karena juga kita bahas dari segi pemahaman kesadaran dari misalnya filosofi Ringgali gitu. Itu banyak orang luar senang gitu. Oh gitu ya. Seluruh Denpos, demikian tadi pemaparan dari beliau yang sangat luar biasa. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita nanti bisa lanjut pada episode berikutnya. Suksuma niki jauh gede Mahatma dumugi napi kenten ide tirta usada niki semakin maju dan banyak istilahnya membantu umat kita sehingga mencapai kedamaian dan istilahnya kebajikan. Sekali lagi Suksuma Semeton Denpos. Demikian laporan kami dari Campuan Ubud yang istilahnya alamnya sangat luar biasa dan banyak turis yang hadir di sini. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi.